Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswa setia Tridharma Nusantara dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa SP3 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan saya Kapriani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bab 9 dengan pokok bahasan mengidentifikasi segmen dan target pasar. Di era globalisasi sekarang ini, di mana kebutuhan dan keinginan konsumen sangatlah rumit dan kompleks, maka perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, ataupun beragam. Sehingga perusahaan dapat membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar mana yang dapat dilayaninya dengan efektif dan memberikan keuntungan yang maksimal. Ada banyak manfaat yang didapatkan pemasar dengan membentuk kelompok konsumen atau segmen. Manfaat yang pertama, dengan adanya segmen pasar, maka pemasar akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen. Konsumen yang terlayani dengan maksimal akan memunculkan customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Konsumen yang puas terhadap produk yang ditawarkan oleh pemasar pastinya akan melakukan pembelian yang berulang, sehingga konsumen tersebut akan menjadi konsumen yang loyal. Semakin banyak konsumen yang loyal terhadap perusahaan, maka keuntungan yang maksimal akan dapat diraih oleh perusahaan atau pemasar yang bersangkutan. Manfaat berikutnya, dengan adanya kelompok konsumen, pemasar akan dapat berkomunikasi dengan baik kepada konsumen atau pelanggannya. Dengan adanya komunikasi yang efektif dengan pelanggannya, maka pihak pemasar akan dapat mengetahui apa kebutuhan dan keinginan dari konsumennya tersebut, sehingga para pemasar dapat merumuskan strategi untuk dapat menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Manfaat berikutnya, dengan adanya segmen pasar, pihak pemasar dapat mengetahui aktivitas dari para pesaingnya. Dengan mengetahui aktivitas dari para pesaingnya, maka pihak pemasar dapat merumuskan strategi apa yang bisa digunakan untuk dapat memenangkan persaingan. Dengan memenangkan persaingan, maka pihak pemasar akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi itu tadi alasan pentingnya dilakukan segmen dan target pasar. Kita lanjut, tingkat segmentasi pasar. Pada awalnya, banyak pemasar yang melakukan sistem pemasaran secara massal, baik memproduksi produk secara massal, melakukan promosi secara massal, dan melakukan distribusi secara massal. Tetapi banyak kendala yang dihadapi pemasar dengan sistem pemasaran massal, karena kebutuhan dan keinginan konsumen yang semakin kompleks dan jumlah konsumen yang semakin banyak dari hari ke hari. Oleh karena itu, banyak pemasar massal yang beralih menjadi mengikuti sistem pemasaran mikro, satu daerah dengan 4 tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama ada pemasaran segmen, yang kedua pemasaran ceruk, yang ketiga pemasaran lokal, dan yang keempat pemasaran individual. Kita akan bahas satu persatu. Kita awali dengan sistem pemasaran segmen. Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Di dalam pasar ada banyak kelompok-kelompok pelanggan. Oleh karena itu, tugas pemasar adalah mengidentifikasi segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dibidik. Adapun manfaat pemasaran segmen. Yang pertama, perusahaan seringkali dapat merancang, memberi harga, melepaskan, dan menghantarkan produk atau jasa dengan lebih baik. Yang kedua, pemasar dapat menyesuaikan program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaing. Jadi, dengan adanya pemasaran segmen, pemasar lebih bisa fokus kepada konsumen
baik dalam hal perancangan produk, memberi harga, melepaskan, dan menghantarkan produk, baik barang ataupun jasa dengan lebih baik. Yang kedua, itu tadi, dengan adanya pemasaran segmen, maka pihak pemasar memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi maupun data-data yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan pesaing, sehingga pihak pemasaran, dalam hal ini bagian riset pasar, dapat membuat program dan kegiatan pemasaran untuk mengalahkan pemasaran yang dilakukan pesaing. Jadi itu tadi pemasaran segmen. Selanjutnya, tingkatan berikutnya, penentuan karakter segmen pasar terdiri dari 3 pola. Yang pertama, preferensi homogen. Preferensi homogen merupakan pola ketika semua konsumen mempunyai preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, preferensi terdifusi. Preferensi terdifusi mempunyai preferensi yang sangat bervariasi atau beragam terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dan yang ketiga, preferensi kelompok, menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, namun meskipun demikian, konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Selanjutnya ada pemasaran ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk merupakan subsegmen atau bagian dari segmen. Beberapa hal yang membuat ceruk menarik untuk dibidik pemasar. Yang pertama, konsumen ceruk bersedia membayar lebih kepada perusahaan yang paling memuaskan. Salah satu contoh adalah salon khusus untuk binatang. Salon khusus binatang ini tentunya memberikan harga yang jauh lebih tinggi daripada salon untuk manusia. Namun meskipun harganya mahal, tapi demi kepuasan dari konsumen itu sendiri, demi kepuasan agar binatang kesayangannya itu bisa bersih, sehat, dan bisa diajak untuk bermain, maka para konsumen tidak akan berpikir untuk mengeluarkan kocek yang dalam. Yang kedua, ceruk tidak besar tetapi mempunyai ukuran laba dan pertumbuhan yang potensial. Yang ketiga, tidak banyak menarik pesaing lain. Pemasaran ceruk biasa yang menawarkan spesialisasi. Jadi spesialisasi ini berkaitan dengan tenaga ahli di bidangnya. Salah satu contoh itu sekarang di Indonesia, khususnya di Makassar, itu ada beberapa sekolah khusus untuk anak autis atau anak hiperaktif yang didirikan, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Karena jumlahnya yang masih sangat terbatas, maka harganya itu mahal, biayanya mahal. Jauh berbeda dengan sekolah untuk anak normal. Karena di sekolah atau terapis untuk sekolah anak autis ini butuh psikolog dan memang tenaga terapis yang handal di bidangnya, dan tentu saja ini masih sangat terbatas, sehingga masih kurang diminati oleh para pesaing lainnya. Yang keempat, peceruk mendapatkan keekonomisan tertentu melalui spesialisasi. Selanjutnya ada pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Pemasaran lokal disebut pemasaran akar rumput karena kegiatan pemasaran berkonsentrasi untuk berada sedekat mungkin dan secara pribadi serelevan mungkin dengan pelanggan individu. Pemasaran lokal ini, salah satu contohnya itu di Makassar, hasil ikan itu melimpah, sehingga ini dimanfaatkan oleh industri restoran dan industri rumah tangga. Jadi banyak industri restoran dan industri rumah makan yang menawarkan menu ikan dengan berbagai rasa. Tentunya itu untuk memanfaatkan sumber bahan baku lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Salah satu contohnya juga khusus untuk Kabupaten Pangkep, di sana merupakan daerah penghasil ikan bandeng, karena
bahan baku yang melimpah, makanya mendorong munculnya UKM-UKM yang mengelola ikan bandeng menjadi abon ikan. Ya, jadi ini memanfaatkan sumber bahan baku lokal untuk pelanggan lokal di daerah Makassar dan sekitarnya. Selanjutnya, pemasaran individual. Pemasaran individual atau perorangan disebut juga pemasaran sesuai pesanan atau customized marketing atau pemasaran satu lawan satu. Pemasaran ini membutuhkan dialog yang interaktif dengan pelanggan untuk memberi peluang lebih besar kepada pelanggan untuk perancangan produknya. Pemasaran individual disebut juga titik kulminasi pemasaran abad 21. Kita lihat sekarang ini, di era modern sekarang ini, banyak konsumen yang tidak ingin membeli produk yang jadi, tetapi ingin membeli produk berdasarkan pesanan. Contohnya, banyak artis-artis yang mendesain, meminta desainer untuk mendesain pakaiannya untuk perform, untuk tampil pada berbagai acara. Selain pakaian, ada sepatu, ada tas juga, ada rumah juga ya. Jadi salah satu contoh pemasaran individual itu adalah pemasaran rumah, di mana konsumen tidak ingin menerima rumah jadi, tetapi diawali dengan dialog interaktif dengan pemasar, di mana pelanggan atau konsumen bisa menyampaikan sesuai kebutuhan dan seleranya masing-masing. Demikian pula salah satu contohnya itu adalah furniture ya, pemasaran furniture atau perabot rumah tangga. Jadi biasanya konsumen itu lebih tertarik untuk memesan atau mendesain sesuai dengan keinginannya. Ya, jadi pemasaran individual di era modern sekarang ini itu lebih banyak diminati. Kita lanjut ke dasar segmentasi pasar konsumen. Segmentasi pasar konsumen didasarkan pada beberapa segmen berikut. Yang pertama, segmentasi geografis. Memerlukan pembagian pasar menjadi berbagai unit geografis. Pembagian segmentasi geografis itu bisa berdasarkan negara, berdasarkan provinsi, berdasarkan kabupaten, berdasarkan kota, berdasarkan kecamatan, bisa berdasarkan desa, kelurahan, ataupun berdasarkan lingkungan sekitar. Oke, salah satu contohnya itu adalah pemasaran segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis ini tidak bersifat universal atau cocok untuk semua wilayah geografis. Tiap-tiap daerah memiliki kebutuhan tersendiri. Salah satu contohnya itu adalah daerah di Bulukumba, di mana para pemasar itu tidak tepat ketika menawarkan sepatu atau alas kaki, karena di sana memiliki adat tersendiri, khususnya untuk daerah adat di mana masyarakat di sana itu tidak menggunakan alas kaki. Oke, ada contoh segmentasi geografis juga, di mana pakaian tebal untuk musim dingin itu tidak cocok untuk digunakan di wilayah tropis. Ya, jadi tidak semua produk itu bisa berlaku untuk semua wilayah geografis. Makanya pihak pemasar harus membidik segmen mana yang akan dilayaninya. Yang kedua, segmentasi demografi. Bisa berdasarkan usia, tahap siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, kelas sosial, dan lain-lain. Jadi para pemasar bisa melayani atau menciptakan produk berdasarkan usia. Jadi kita lihat para pemasar khususnya untuk menciptakan produk itu biasanya itu tidak membidik semua usia, tetapi kadang-kala membidik segmen usia tertentu. Salah satu contohnya adalah Nestle. Nestle membidik produk susu ya,
khusus untuk anak-anak, susu formula untuk bayi dan balita. Tapi di sisi lain ada pemasar juga yang menciptakan produk susu itu khusus untuk mereka-mereka yang berusia 50 tahun ke atas ya. Jadi Hilo itu untuk susu khusus untuk orang-orang yang berusia di atas 50 tahun. Selanjutnya segmen pasar bisa berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat banyak produk-produk yang diciptakan itu tidak bersifat unisex atau tidak bisa digunakan untuk semua jenis kelamin, tetapi dibagi menjadi segmen khusus untuk laki-laki dan juga khusus untuk perempuan. Seperti misalnya ada beberapa jenis parfum yang memang diperuntukkan khusus untuk laki-laki dan juga ada parfum yang dikhususkan untuk wanita. Demikian pula dalam hal pendapatan. Para pemasar biasanya menciptakan produk atau membentuk segmen pasar itu berdasarkan pendapatan. Salah satu contohnya itu adalah mobil. Ya, jadi mobil sekarang ini tidak lagi dikhususkan untuk mereka yang memiliki pendapatan atas ya, tetapi mobil di sini itu sudah ada yang khusus untuk pendapatan yang menengah ya. Jadi sekarang kita lihat mobil sudah ada yang harganya di bawah 100 jutaan. Itu memang diperuntukkan untuk yang memiliki pendapatan menengah ya. Demikian pula halnya dengan kelas sosial. Kelas sosial ini dibagi menjadi kelas sosial serata bawah, serata menengah, dan serata atas. Kita lihat sekarang banyak perumahan-perumahan yang didirikan, ada yang diperuntukkan untuk kelas sosial serata bawah. Kita lihat sekarang banyak didirikan rumah-rumah bersubsidi, dan ada juga perumahan RSS, rumah sangat sederhana, dan khusus untuk mereka atau masyarakat dengan kelas sosial menengah ke atas. Sekarang sudah ada didirikan perumahan-perumahan residen, dan untuk high class itu perumahan-perumahan elit ya, yang sekelas dengan Citraland dan sebagainya. Yang ketiga, segmentasi psikografis atau gabungan psikologis dan demografis. Segmentasi ini berdasarkan dengan perilaku konsumen atau reaksi pembeli pada masa tertentu. Jadi para pemasar bisa melakukan pengamatan terhadap segmen yang akan dituju. Jadi seperti sekarang ini contohnya dengan kondisi COVID, banyak masyarakat yang dirumahkan sehingga pendapatan mereka menurun. Itu pastinya berimbas kepada daya belinya. Oke, jadi daya beli masyarakat menurun. Ini bisa diamati. Perilaku ini bisa diamati oleh para pemasar. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Pemasar membagi-bagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, respon, dan kesetiaan terhadap sebuah produk. Berkaitan dengan kesetiaan konsumen terhadap sebuah produk, kesetiaan konsumen itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, loyalitas konsumen loyal berat, di mana konsumen loyal berat ini itu hanya menggunakan produk atau membeli produk atau menggunakan merek itu sekali untuk seumur hidupnya. Jadi bisa masuk kategori, bisa dikategorikan sebagai konsumen yang sangat setia. Oke, jadi konsumen yang seperti ini sangat sulit ditemukan. Selanjutnya yang kedua, loyalitas konsumen loyal terbagi, di mana konsumen tipe ini merupakan konsumen yang loyal untuk 2 atau 3 produk. Dengan kata lain, kesetiaannya masih diragukan. Oke, selanjutnya konsumen loyal bergeser, di mana konsumen loyal bergeser ini dia akan berpindah ke merek yang lain ketika dia menemukan ada merek yang lebih memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Oke,
tipe konsumen seperti ini adalah tipe yang tidak memiliki kesetiaan atau gampang move on. Yang keempat adalah konsumen yang tidak memiliki loyalitas sama sekali. Jadi konsumen seperti ini tidak pernah loyal terhadap suatu produk. Jadi dia akan mencoba produk mana saja yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Oke, kita lanjut. Dasar segmentasi pasar bisnis. Dasar segmentasi pasar bisnis kurang lebih hampir sama dengan dasar segmentasi pasar konsumen. Yang pertama, tahap pertama menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar pemakai akhir, lokasi geografis dan banyaknya pelanggan. Jadi para pemasar sebelum menentukan segmentasi pasar bisnis, dia akan melihat pasar pemakai akhir. Kalau pasar pemakai akhirnya besar, maka kemungkinan dia akan membidik segmen pasar tersebut. Berikutnya adalah lokasi geografis. Kalau lokasi geografis dari pasar bisnis tersebut itu mudah dijangkau, maka ada kemungkinan pemasar akan membidik pasar bisnis tersebut. Kemudian pemasar juga akan melihat banyaknya langganan dari pasar bisnis tersebut. Semakin banyak langganan dari pasar bisnis tersebut, pastinya akan menimbulkan ketertarikan bagi pemasar untuk membidik segmen tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit langganan dari pasar bisnis, tentunya ini menjadi pertimbangan bagi pemasar untuk melayani pasar bisnis tersebut. Selanjutnya, tahap kedua, menetapkan segmentasi mikro, yaitu sikap terhadap pemasar, kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. Tahap kedua ini, jadi seorang pemasar dalam menetapkan segmentasinya itu dia akan melihat sikap dari pasar bisnis terhadap pemasar ketika dia ditawari produk dan sebagainya. Yang berikutnya adalah kepribadiannya, kualitas produknya. Jadi pemasar akan melihat kualitas produk dari pasar bisnis. Kalau kualitas produknya bagus, ada kemungkinan pemasar tersebut akan tertarik membidik segmen tersebut. Demikian pula dalam hal pelanggan, bagaimana hubungannya dengan pelanggan. Kalau pasar bisnis itu bisa menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan, ada kemungkinan pemasar tersebut akan membidik segmen pasar tersebut. Oke, itu ada dua dasar segmentasi pasar bisnis. Selanjutnya, target pasar. Ada 5 kriteria segmentasi pasar, yaitu terukur. Ukuran daya beli, volume penjualan, dan jumlah pelanggan itu dapat diukur. Yang kedua, substansial. Segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dapat dilayani. Yang ketiga, dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif baik oleh saluran distribusi, promosi yang dilakukan perusahaan, dan juga harus dapat dilakukan komunikasi antara pemasar dan audiens. Yang keempat, dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan dan mempunyai respon berbeda terhadap program bauran pemasaran yang berbeda. Yang kelima, dapat ditindaklanjuti oleh posisi pemasaran dan pendekatan penjualan, sehingga pihak pemasar dapat membuat program yang efektif dan dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmen. Oke, selanjutnya, mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Pada saat mengevaluasi pasar, perusahaan harus memperhatikan 3 faktor, yaitu ukuran dan pertumbuhan pasar. Perusahaan akan menganalisa ukuran dan pertumbuhan segmen, kemudian memilih segmen yang memberikan peluang terbaik. Jadi dalam hal ini, seorang pemasar akan mencari informasi dan mencari data mengenai pembelian, data penjualan terakhir untuk segmen ini, untuk segmen yang ada. Kemudian dibandingkan dengan pertumbuhan dan laba yang diperkirakan untuk beberapa segmen.
dari informasi tersebut itu bisa diketahui segmen mana yang akan dilayani oleh pemasar. Ada kemungkinan para pemasar itu selalu mencari segmen yang memiliki karakteristik ukuran dan pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, daya tarik struktur elemen. Perusahaan harus meneliti sejumlah faktor struktural utama yang bisa mempengaruhi daya tarik segmen dalam jangka panjang. Jadi di daya tarik struktur elemen, para pemasar harus memperhatikan banyaknya pesaing dalam suatu segmen. Semakin banyak para pesaing yang ada di beberapa segmen tersebut, maka akan berpengaruh nantinya kepada keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan. Itu menjadi pertimbangan kalau semakin banyak pesaing yang ada di dalam segmen tersebut, apalagi ketika para pesaingnya merupakan pesaing yang kuat dan pesaing yang besar. Selanjutnya, daya tarik struktur elemen yang harus diperhatikan oleh segmen pasar, oleh para pemasar dalam segmen pasar, yaitu adanya barang substitusi. Sekarang semakin banyak barang substitusi yang bisa digunakan untuk mengganti barang atau produk yang ditawarkan. Semakin banyak barang substitusi, ini menjadi pertimbangan bagi pemasar untuk membidik segmen tersebut, karena semakin banyak barang substitusi pastinya akan menurunkan harga dari produk yang dihasilkan dari para pemasar, yang pastinya akan berakibat atau berdampak pada menurunnya laba atau keuntungan perusahaan. Yang ketiga, tujuan dan sumber daya perusahaan. Sekalipun sebuah segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan yang tepat serta secara struktural menarik, namun perusahaan-perusahaan harus mempertimbangkan tujuan dan sumber dayanya sendiri dalam hubungannya dengan suatu segmen. Jangan sampai perusahaan sudah membidik satu segmen tetapi tidak sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan di awal, tidak sesuai dengan visi misi dari perusahaan. Demikian halnya dengan sumber daya. Jadi meskipun segmen itu pemasar sudah membidik satu segmen, tetap harus memperhatikan faktor internalnya, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dan juga kompetensi yang dimiliki. Jangan sampai segmen yang akan dilayani itu tidak didukung dengan adanya sumber daya perusahaan. Oke, jadi itu dia ada tiga hal atau tiga faktor yang harus diperhatikan para pemasar dalam mengevaluasi dan memilih segmen pasar. Oke, demikianlah pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Saya berharap semoga kita tetap semangat meskipun dengan kuliah online. Mari kita berdoa bersama semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa kuliah tatap muka seperti sedia kala. Oke, terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.